Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Rahmawati dari kelas 4 CPGSD dengan NIM 206223077. Di sini saya akan sedikit memaparkan materi tentang prinsip dan ajaran Islam dalam ilmu. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Ilmu dari sudut bahasa berasal dari bahasa Arab atau alima, yang berarti mengetahui atau perbuatan yang bertujuan untuk mengetahui tentang sesuatu dengan sebenarnya. Selama ini dan bahkan sampai saat ini masih cukup banyak di antara kita yang memandang ilmu itu secara dikotomis, yakni ilmu agama tersendiri dan ilmu umum secara tersendiri pula. Keduanya seakan berdiri sendiri-sendiri tanpa ada kaitannya sama sekali. Akibat kedua ilmu ini semakin jauh dan tidak pernah berinteraksi secara harmonis, sehingga apabila ada orang yang ahli dalam satu bidang ilmu pengetahuan tertentu, belum pasti dia mengetahui tentang posisi ilmu agama dan ilmu tersebut. Dan demikian juga sebaliknya. Padahal kita yakini bahwa ilmu pengetahuan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, secara teori sesungguhnya kedua ilmu itu merupakan entitas yang satu yang seharusnya tidak boleh dipisahkan. Akibat dari pemisahan tersebut, saat ini cukup banyak orang yang hanya berkutat dengan keilmuan tertentu saja tanpa mengaitkan sama sekali ilmu tersebut dengan Islam. Sementara di lain pihak ada juga orang yang hanya menekuni ilmu agama saja tanpa mengetahui ilmu lain. Dan ini sesungguhnya harus dianggap kecelakaan sejarah yang kedepannya tidak boleh terjadi lagi. Kita semua harus yakin dan percaya bahwa Islam itu meliputi segala hal, dan Allah tidak mungkin membedakan apalagi memisahkan antara Islam dan segala keilmuan yang ada di dunia ini. Kalau kita mau mengkaji dan menggali akar keilmuan bagi segala ilmu pengetahuan yang ada, tentu kita akan mendapatkannya di dalam Al-Quran. Hanya saja, kecenderungan umat kita saat ini justru menjauh dari ruh Al-Quran, karena memang para intelektual Islam yang ada saat ini kurang sekali mengaitkan antara pembahasan suatu keilmuan tertentu dengan Al-Quran. Sedangkan para ulama sendiri juga seolah enggan untuk berusaha mengerti dan mengetahui keilmuan lain selain Islam. Meskipun ilmu tersebut sangat dibutuhkan oleh umat, dengan kenyataan ini sungguhnya sudah tidak ada alasan lagi untuk terus mempertahankan dikotomi keilmuan yang selama ini kita sudah lestarikan. Kita harus segera mengembalikan kondisi ini kepada kondisi ideal, sesuai dengan pandangan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Kita tidak boleh lagi menjauhkan dan memisahkan keilmuan Islam dari kehidupan di dunia yang kita geluti sehari-hari. Adapun ilmu yang kita kembangkan termasuk keilmuan yang selama ini dianggap murni keduniaan, harus kita warnai dengan keilmuan Islam. Dalam Islam, ilmu dibagi menjadi dua, yaitu satu, ada ilmu fardu kifayah dan ada juga ilmu fardu ain. Nah, ilmu fardu kifayah adalah ilmu yang perlu diketahui untuk keperluan dan keselesaian hidup di dunia. Ilmu fardu kifayah merupakan pelengkap kepada tahap keilmuan fardu ain. Kategori sebagai ilmu fardu kifayah yaitu ada ilmu perobatan, perindustrian, politik, matematika, dan sebagainya. Sedangkan ilmu fardu ain adalah segala macam ilmu untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ilmu mengetahui sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengetahui perkara goib, mengetahui cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan masih banyak lagi. Nah, selanjutnya ada penerapan ilmu berbasis sunatullah dan qadarullah. Kita bahas yang pertama yaitu ilmu sunatullah ya. Kata sunatullah dari segi bahasa terdiri dari kata sunnah dan Allah. Kata sunnah antara lain berarti kebiasaan. Sunatullah adalah kebiasaan-kebiasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memperlakukan masyarakat. Adapun ilmu berdasarkan sunatullah adalah segala bentuk ilmu pengetahuan yang dikenal dan dicapai oleh manusia secara objektif atau sesuai dengan fakta kenyataan, kebenaran secara apa adanya tanpa ditambah dan dikurangi. Yang kedua ada qadarullah. Takdir atau qadar adalah perkara yang telah diketahui dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan telah dituliskan oleh Al-Qalam dari segala sesuatu yang akan terjadi hingga akhir zaman. Materi yang selanjutnya yaitu tentang ayat Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, kedudukan tertinggi dalam ilmu pengetahuan dalam Islam yaitu dalam Al-Quran.
Orang yang beriman dan berilmu pada Al-Quran berada pada posisi yang tertinggi dan mulia, dan ditegaskan dalam hadis-hadis Nabi yang memuat anjuran dan dorongan menuntut ilmu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.